Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan sharing-sharing diskusi terkait pembahasan di bidang akuntansi dan sistem informasi. Kali ini kita akan kedatangan tamu, ya, ada dua. Yang pertama ada Mas Abror, yang kedua ada Mas Jazwa. Langsung saja tanpa basa-basi, kita akan membahas yang pertama terkait sistem informasi. Oke? Nah, saya kan bertanya kepada Mas Abror, apa sih peran dari sistem informasi itu sendiri? Ya, terima kasih banyak Mas Afrizal. Ya, peran dari sistem informasi sendiri itu penting banyak ya, dan penting juga terlebih bagi organisasi dan perusahaan. Sistem informasi memiliki peran yang pertama itu menunjang kegiatan bisnis operasional. Dengan memanfaatkan sistem informasi, perusahaan bisa menjalankan bisnis lebih efisien dalam mendukung tujuan perusahaan. Yang kedua, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer dalam menjalankan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga adalah keunggulan strategis kompetitif. Dengan sistem informasi, dapat memberikan informasi yang selanjutnya bisa diproses dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bersaing di pasar. Begitu, Mas. Oh, menarik sekali ya untuk Ya. peran informasi tersendiri. Lalu untuk motivasi Anda untuk dalam bekerja itu apa ya di bidang sistem informasi? Motivasi saya sendiri, saya ingin menjadi pekerja yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada saya, dan juga bisa menjalin relasi dan saling membantu rekan kerja, serta dapat mengaplikasikan dan mengembangkan skill dan pengetahuan saya untuk memberikan kontribusi positif dalam mencapai target perusahaan. Wih. Lalu selanjutnya itu, mengapa sih Anda menikmati dari sebuah sistem informasi? Ya, karena di sistem informasi, Mas ya, mahasiswa itu tidak Ya. hanya belajar tentang teknologi informasi atau TIK yang berfungsi untuk menciptakan, memproses, dan mendistribusikan informasi sebagai solusi dan nilai tambah bagi perusahaan, melainkan menjadi profesional dalam penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP, profesional dalam bidang pengembangan sistem informasi perusahaan, baik itu analisis sistem, analisis proses bisnis, perancangan dan pengembangan software, dan juga manajer proyek pengembangan software, serta menjadi konsultan profesional dalam integrasi sistem dan tata kelola teknologi informasi perusahaan. Gitu, Mas. Oh, gitu. Lalu kita akan alihkan dulu ya ke Mas Joshua. Kita akan berbincang terkait di bidang akuntansi. Yang pertama, pertanyaan dari saya, apa sih modal kerja itu menurut Mas Joshua? Jadi menurut saya, ya menurut individu saya, modal kerja itu terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah aset, lalu yang kedua adalah hutang. Ya, jadi kita bisa menilai apakah perusahaan itu baik atau perusahaan itu buruk atau perusahaan itu tidak sehat. Itu kita bisa lihat dari dua itu aja. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari aset. Kalau semisalnya aset lebih besar daripada hutang, berarti kita bisa pastikan bahwa perusahaan itu sehat. Kalau sebaliknya aset itu lebih kecil daripada hutang, otomatis kan banyak hutang, ya kan? Bisa dikatakan bahwa perusahaan itu sedang mengalami masa-masa buruk atau bisa dibilang ke masa bangkrut. Di mana kalau semisalnya hutang itu lebih besar daripada aset, nah aset yang dibilang ini adalah aset lebih ke aset tetap gitu. Aset tetap itu kan bisa berupa bangunan, tanah, terus juga masa yang di atas 1 tahun. Nah itu kalau semisalnya lebih besar di hutang, berarti bisa dikatakan bahwa perusahaan itu sedang mengalami keburukan. Gitu. Nah kalau semisalnya ini kan menurut saya, kalau menurut Mas Alfani itu bagaimana? Oh iya, kalau menurut saya modal kerja itu kayak sebuah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan jangka pendeknya. Jadi
Jika suatu perusahaan memiliki modal kerja yang besar, maka ia harus memiliki potensi untuk berinvestasi dan tumbuh. Jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka mungkin perusahaan itu mengalami kesulitan untuk tumbuh dan atau membayar kembali kreditor, atau bahkan bisa jadi bangkrut kalau modal kerjanya tidak dirancang secara bagus, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya, untuk Mas Joshua, jika kas dari pelanggan belum ada pencatatan sebagai pendapatan, apakah yang akan terjadi? Oke, jadi kita bisa ini ya sebagai gambaran, kalau semisal terjadi ada kas yang dari pelanggan tapi belum ada pencatatan, yaitu berupa pendapatan, bisa saja itu terjadi karena kesalahan pencatatan, atau yang kedua adalah human error. Sehingga kita perlu adanya yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, sehingga dengan adanya jurnal penyesuaian, diharapkan bahwa nanti laporan keuangannya di perusahaan itu tidak ada kesalahan lagi karena sudah disesuaikan dari sebelumnya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Alfani bagaimana? Nah, kalau menurut saya, jika kas yang dikumpulkan dari pelanggan belum dicatat sebagai pendapatan, maka hal tersebut akan berdampak pada nilai pendapatan yang mengalami penurunan. Tetapi pada kas akan meningkat dan diikuti dengan peningkatan juga pada pengeluaran yang bersumber dari kas. Dengan kondisi tersebut, maka laporan neraca tidak akan balance dan hal tersebut juga akan berdampak ke laporan laba rugi. Seperti itu. Lalu kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya, untuk di bidang akuntansi. Apa sih perbedaan antara pendapatan yang ditangguhkan dengan piutang? Menurut Mas Joshua itu bagaimana? Oke, jadi pendapatan yang ditangguhkan itu bisa diartikan sebagai pendapatan diterima di muka. Ya, jadi pendapatan diterima di muka itu adalah suatu kejadian di mana si customer itu sudah memberikan uang di depan kepada perusahaan. Nah, jadi perusahaan tinggal memenuhi kewajibannya, yaitu misalnya menjual produk atau jasa ke customer tersebut, tapi uangnya sudah ada di depan. Mungkin biasanya itu terjadi untuk mungkin ada pemesanan, terus juga ada kontrak. Nah, kontrak kerja itu kan juga bisa uang di muka dulu supaya mendapatkan benefit seperti itu. Nah, kalau misalnya yang piutang itu adalah perusahaan ini sudah memberikan jasa atau sudah memberikan produk ke customer. Nah, customernya yang mempunyai kewajiban untuk membayar ke perusahaan. Seperti itu. Jadi kewajibannya, tata letak kewajibannya itu berbeda. Kalau yang pendapatan diterima di muka, kewajibannya untuk memenuhi itu ada di perusahaan karena sudah menerima uang. Ya kan? Kalau piutang adalah kewajibannya ada di si customer karena perusahaan sudah memberikan produk. Nah, terakhir tinggal customer yang melunasi. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Alfani bagaimana? Oke, jadi menurut saya pendapatan yang ditangguhkan dan piutang itu memiliki sebuah perbedaan. Yang pertama, pendapatan yang ditangguhkan itu adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan atas barang atau jasa yang telah dijual. Namun pengiriman produknya atau layanannya masih tertunda. Contohnya seperti uang muka premi yang diterima oleh perusahaan, asuransi untuk polis atau asuransi prabayar, dan lain-lain. Kalau piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tapi belum membayarnya secara lunas. Jadi perbedaannya di sini adalah dari segi pembayaran dan penerimaannya, penerimaan barang atau jasa. Jadi kalau pendapatan yang ditangguhkan itu pendapatannya itu atau pembayarannya sudah lunas, tapi pengiriman produknya masih dalam tertunda ya, atau masih dalam proses. Kalau piutang itu pembayarannya itu
bertahap atau kredit dan tidak terbayar dengan lunas. Tapi untuk pengiriman atau penerimaan produk atau barang itu sudah diterima oleh customer, seperti itu. Oh ya guys, kapan sih kita melakukan beban dan biaya pembelian itu? Bisa diterangkan nggak? Mulai dari Mas Alfani dulu. Oke, baik. Jadi ini penangkapan dari pertanyaan kan beda ya dari saya dan mahasiswa. Jadi penangkapannya dari pertanyaan saya itu terkait bagaimana Anda memanfaatkan daripada pengeluaran biaya pembelian. Jadi di sini saya akan menjawab, ketika melakukan transaksi pembelian secara kredit, maka manfaat dari biaya pembelian bisa dialihkan untuk hal terlebih dahulu, atau hal yang bisa dikatakan penting terlebih dahulu, atau dapat dimanfaatkan terlebih dahulu. Nah, kita tetap melakukan pembelian, tapi pembayarannya menyusul sesuai dengan perjanjian jangka waktu yang ditentukan atau disepakati. Jadi intinya saya melakukan pembelian namun secara kredit untuk menghemat pengeluaran atau bisa mengalokasikan pengeluaran untuk hal-hal yang lain terlebih dahulu, seperti itu. Dan pembayarannya juga bisa dibuat untuk jangka waktu tertentu atau bisa dikatakan tenor lah, seperti itu Mas Abror kalau menurut saya. Kalau Mas Joshua gimana? Nah, ini agak rancu nih, karena dalam bahasa Inggris itu kan dijelaskan bahwa when do you capitalize rather than expense a purchase. Nah, kalau menurut itu maksudnya adalah kapan kita melakukan beban dan juga biaya pembelian. Jadi gini ya, beban kalau menurut saya sepenangkapan dari pertanyaan dalam bahasa Inggris itu adalah beban sendiri itu kan adalah kejadian di mana saat kita sudah menerima pemakaian produk. Nah, jadi untuk membayarnya itu ada di bulan depan. Kalau biaya itu adalah kita harus membayar dulu sebelum memakai si produk tersebut. Contohnya dalam beban itu ada yang namanya listrik abonemen, ya toh. Lalu juga ada air abonemen, di mana kita membayar di bulan Januari, tapi sebenarnya kita tidak membayar air atau listrik itu di Januari, tapi kita membayarnya itu saat pemakaian di bulan Desember. Nah, kalau misalnya contohnya di biaya itu adalah token listrik, di mana token listrik itu kan kita mengisikan dulu, nih, kita mengisikan dulu seberapa apa ya, kayak token pulsa gitu kan. Nah, baru kita bisa memakainya gitu loh. Jadi secara otomatis. Nah, itu jadi saya memberikan dua contoh seperti itu sih. Jadi bisa mewakili sih kalau menurut saya dengan pertanyaan tersebut. Gitu Mas Abror. Oh iya iya. Berarti semacam kayak apa namanya, kayak kalau diibaratkan pulsa itu kayak prabayar dan pasca bayar gitu ya Mas ya? Ya, Bisa. bisa seperti itu. Itu. Oke, meskipun Jadi yang dari bebannya itu masuk ke kategori pasca bayar. Kalau yang prabayar itu ada di biayanya. Ya, seperti itu bisa dikatakan seperti itu. Oke. Oke. Oh iya Mas, saya pernah dengar itu ada istilah goodwill ya. Iya. Dalam keadaan apa sih goodwill itu meningkat, Mas? Oke, mulai dari saya Iya, dulu iya. ya. Silakan Mas Alfani. Jadi menurut saya dalam keadaan apa goodwill itu meningkat? Jadi dalam keadaan apabila perusahaan mampu menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan perusahaan melakukan aksi korporasi, yaitu mengakuisisi atau merger dengan sebuah perusahaan yang lain. Hal tersebut dapat meningkatkan sisi goodwill dari perusahaan yang melakukan akuisisi ataupun merger. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin ada Gojek dan Tokopedia yang melakukan merger. Lalu kita membuka laporan keuangan dan melihat bahwa di situ ada sebuah akun goodwill
yang meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jadi intinya adalah dalam keadaan apa goodwill akan meningkat. Nah, ketika perusahaan itu menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan perusahaan itu melakukan aksi korporasi, yaitu mengakuisisi perusahaan lain atau merger dengan perusahaan lain. Seperti itu. Kalau Mas Joshua bagaimana? Oh, kalau saya agak sedikit berbeda nih, gitu. Di mana menurut saya, jika nilai pasar meningkat lebih besar daripada goodwill dengan cara pengakuisisian dari perusahaan lain sebagai anak perusahaan. Nah, jadi dapat dinilai meningkat atau tidaknya itu bisa kita lihat dari harga perolehan itu dan total aset anak perusahaan itu akan dicatat sebagai goodwill di neraca. Maksudnya adalah harga perolehan yang jadi kan gini, untuk merger itu kan kita menyiapkan uang sekian kan, sekian banyaknya. Lalu kita akan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, jadi selisihnya di situ akan menjadi goodwill di neraca laporan gitu. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu sih gitu. Jadi agak sedikit berbeda nih antara saya sama Mas Afani. Oh iya. Oke. Iya. Menarik ya. Ini kan ya. Menarik ya untuk Jadi pembahasan kali ini ya. Iya. Tapi kurang lebih sama ya, terlebih di dalam hal akuisisi tadi itu Mas ya. Iya, betul sekali. Karena itu adalah salah satu faktor juga untuk meningkatkan goodwill perusahaan. Seperti itu. Oke, kita akan kembali ke pembahasan sistem informasi yang diwakili oleh Mas Abror. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang paling disukai dan paling tidak disukai tentang kerjasama tim? Menurut Mas Abror bagaimana? Iya, Mas. Jadi yang paling saya sukai dari kerjasama tim itu di mana antarkan kerja itu saling membantu, Mas, saling support gitu loh, Mas. Dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas baik itu tugas individu atau tugas tim ya, agar selesai lebih cepat dan berjalan sesuai rencana gitu, Mas. Dan selain itu kan dalam kerjasama tim kan kita itu bisa membuat ruang diskusi gitu loh Mas, ruang diskusi di mana dari hasil diskusi itu bisa melahirkan beberapa ide yang nantinya akan memberikan hal positif yang bisa ditangkap dan juga dilakukan dengan melakukan dan melahirkan keputusan yang baik serta berpengaruh besar bagi perkembangan perusahaan. Yang saya tidak sukai sih dari kerjasama tim itu ketika anggota itu kurang peka, Mas ya, kurang rasa peka gitu. Karena jika kurang rasa peka kan hanya terfokus pada tugasnya sendiri gitu kan, Mas ya. Dan kurang peka dengan keadaan tim lain gitu, anggota tim lain. Jadi itu sih yang kurang saya suka itu dari kerja tim. Di kerja tim maksudnya. Berasa curhat ya. Iya, sekarang kan memang karena di sisi sendiri kan memang diberikan tugas masing-masing gitu kan ya, karena dan juga harus sesuai job desk-nya masing-masing kan gitu. Kan kalau punya anggota tim yang enak gitu kan bisa menyelesaikan lebih cepat gitu Mas. Kan saling membutuhkan gitu, saling bergantung dan membutuhkan gitu kan. Gitu, berarti menurut Mas Abro nih, untuk menjadi seorang sistem informasi yang baik itu harus mempunyai kualitas gimana sih? Kalau menurut saya untuk menjadi seorang sistem informasi yang baik itu harus memiliki pemikiran dan semangat untuk terus maju, Mas. Dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar hal baru, mengasah kemampuan gitu. Karena apa? Karena agar kita itu bisa bertahan dalam menghadapi perubahan-perubahan dari cepatnya kemajuan teknologi itu, Mas. Kan kemajuan teknologi sekarang kan sangat pesat ya, gitu, sangat cepat gitu kan. Kita sebagai sistem informasi itu harus siap dan bertahan gitu, Mas. Ya dengan cara apa ya? Itu belajar gitu, Mas. Seperti itu. Berarti menurut Mas Abror ini sudah dalam kategori kualitas baik atau tidak?
kalau dalam hal saya sendiri, saya menilai dalam kualitas baik sih Mas ya, karena memang sebelumnya memang saya kayak sekarang ini, sebelumnya saya mengenal RAP, ERP atau SAP gitu, tapi belum menjalankan secara langsung gitu Mas. Untuk SAP-nya sendiri, dan ketika saya mulai kerja di PT Sisi, saya menjalankan SAP itu benar-benar suatu peningkatan bagi saya gitu. Jadi saya harus belajar lagi agar lebih menjadi pribadi yang lebih maju gitu Mas. Gitu ya. Oh, berarti kalau Mas Abrol bisa mengatakan bahwa Mas Abrol ada kualitas yang baik, berarti tahu dong 5 tahun ke depan Mas Abrol akan menjadi apa atau apa yang akan dilakukan. Gimana itu? Menurut pandangan saya ya, dalam 5 tahun sih, saya akan menjadi fungsional SAP yang menguasai beberapa ilmu modul gitu Mas. Menguasai ilmu beberapa modul gitu Mas. Dan juga mungkin memiliki sertifikasi SAP untuk mendukung karir saya di PT Sisi gitu Mas. Oh, Jadi saya sekarang berarti kan masih fokus di PMPS Mas ya. Jadi misal untuk beberapa bulan atau tahun kemudian itu mungkin saya belajar ilmu baru, misal di modul MM atau di modul lainnya gitu Mas, yang mendukung karir saya gitu Mas. berarti ini ya kerjanya Mas Abrol ini berhubungan dengan teknologi yang ada nih gitu kan ya. Berarti bagaimana sih Mas Abrol ini menggunakan teknologi dalam pekerjaan, terus bagaimana juga Mas Abrol ini mengukur kesuksesan, maksudnya dalam arti kayak saya ini sudah di titik yang sukses atau bagaimana? Itu seperti apa? Jadi dalam setiap pekerjaan khususnya di PTC sendiri kan ini sangat berkaitan erat sih Mas dengan teknologi. Dengan penggunaan teknologi itu sangat berhubungan erat. Terlebih dengan kesempatan saya yang diberikan kepada saya untuk menjadi fungsional SAP di modul PMPS itu ya. Teknologi itu sangat berhubungan erat gitu Mas. Misal dalam hal komunikasi Mas ya. Itu kita menggunakan teknologi gitu Mas, agar lebih efisien gitu dan lebih cepat dalam penyelesaian tugas dan job desk yang diberikan gitu. Seperti itu Mas. Dan untuk mengukur kesuksesan sih bagi saya, ketika saya menyelesaikan tugas atau pekerjaan tepat waktu, itu adalah kesuksesan sendiri bagi saya gitu Mas. Jadi saya akan selalu mempertahankan hal itu dan berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi bagi perusahaan gitu. Oke. Nah, untuk Mas Alfani dan juga Mas Joshua ya, bagaimana mencatat PPE atau property, plant, dan equipment? Dan kenapa itu kok penting gitu Mas? Dari Mas Joshua sih mungkin saya ingin dengar pendapatnya gitu. Jadi menurut saya PPE itu adalah aset jangka panjang atau yang bisa disebut dengan aset tetap. Nah, jadi harus ditampilkan. Kenapa penting gitu? Jadi pencatatannya itu harus ditampilkan dalam neraca dan harus disusutkan. Nah, kenapa harus disusutkan? Karena seperti di properti, ya ada properti, ada plant, ada equipment. Nah, di properti itu kan ada penyusutan. Nah, di penyusutan setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, kenapa harus dilakukan penyusutan? Karena untuk dapat mengukur nilai perolehannya atau nilai massa yang dipakai itu dalam setahun itu ada berapa sih, gitu loh. Jadi seperti itu sih untuk melihat nilainya itu seperti apa, makanya dinamakan penyusutan. Terus juga kenapa sangat penting untuk menilai, karena perusahaan yang bagus atau tidak bagus itu bisa dilihat di laporan keuangan setiap tahunnya. Yang ada semisalnya di setiap tahunnya ada penambahan aset tetap, maka akan mengalami lebih tepatnya kalau dalam setiap tahun ada peningkatan di aset tetapnya itu berarti bisa dipastikan bahwa perusahaan itu lagi sehat, ya kan? Kalau semisalnya mengalami penurunan aset tetap itu udah pasti ya buruk, misalnya dia lagi ada kondisi masalah
masalah ekonomi atau gimana, dia pasti menjual nih asetnya nih. Nah, kita bisa melihat dari situ juga. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya sih gitu loh. Dan ini juga berhubungan dengan ini penghapusan inventory, di mana kalau semisalnya sudah mengalami penyusutan, nah penghapusannya ini di mananya nih? Nah, kan penyusutan ada beberapa metode nih. Nah, yang kan ada metode yang nilai residunya sampai berapa tahun kemudian itu bahkan nol, dan ada yang juga tinggal berapa rupiah atau berapa ribu seperti itu kan. Nah, jadi penghapusannya itu seperti itu. Jadi penghapusannya jika nilai aset tetapnya itu tidak sampai nol, tapi nilai sebenarnya masa pemakaiannya itu sudah habis gitu loh. Jadi bisa dibilang penting untuk penghapusan inventory atau penghapusan aset itu juga, karena apa ya, supaya perusahaan itu tidak membayar pajak lagi yang dibebankan di aset tersebut atau inventory tersebut. Seperti itu. Kan biasanya kan kita juga membayar pajak kan, gitu loh. Nah, ini untuk mengurangi pajaknya sih seperti itu. Kalau Mas Alfian ini seperti apa? Kalau aku sih simpel aja ya, nggak panjang-panjang seperti Mas Joshua tadi yang sangat bagus sekali dan detail ya. Kalau saya sendiri itu PPI itu dicatat sebagai aset berwujud ya, atau tangible asset, karena memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau bisa dikatakan jangka panjang juga, seperti kendaraan, tanah, mesin, bangunan, sehingga memiliki fungsi masing-masing dan jangka panjang yang nantinya diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan atau pada aspek profitabilitas perusahaan dan berkembang atau perkembangan secara jangka panjang, seperti itu. Kalau menurut saya ya. Iya Mas, kalau berkaitan dengan inventory mengalami penghapusan gimana Mas? Itu sudah jelasnya Mas Joshua gitu ya. Kalau menurut Mas Alfani bagaimana? Inventory atau bisa tekan persediaan ya, inventory mengalami penghapusan. Nah, itu saya setuju sih, saya sama Mas Joshua, karena jika persediaan di gudang menurun, maka pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan ikut menurun. Dan di situ pastinya kita akan dalam persediaan kan ada 3 metode perhitungan seperti LIFO, FIFO, dan average. Nah, di situ perhitungan tersebut itu pasti mempengaruhi dari segi inventory juga atau penilaian dalam inventory. Jadi kalau menurut saya terkait persediaan menurun itu, apabila penurunan persediaan terjadi, ya maka akan berdampak pada perhitungan metode itu sendiri ya, dan juga pada perusahaan. Karena jika persediaan atau inventory mengalami penurunan, perusahaan tidak akan dikenakan pajak lebih besar, karena penyimpanan inventory atau persediaan itu sudah diatur dalam UU atau undang-undang, dan juga mendorong untuk perusahaan meningkatkan penjualannya. Jadi semakin kecil persediaan yang ada di gudang, maka pajak yang dibayarkan dalam perusahaan itu semakin kecil. Seperti itu, dan tidak besar. Begitu ya Mas ya? Dan itu juga bisa mendorong perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari sistem just in time atau yang lain-lain, seperti itu. Oke. Ya, ya. Oh ya Mas, di akuntansi sendiri kan pasti kan berhubungan dengan itu ya, budgeting juga gitu ya Mas ya. Nah, kan biasanya kan ada beberapa metode kan dalam budgeting itu kan ya. Apa sih Mas itu? Apa sih 3 metode budgeting itu Mas? Oke, kalau menurut saya ya, sebenarnya banyak sih cara atau metode budgeting atau penganggaran itu. Tapi kalau saya singkat menjadi 3, itu ada yang pertama, anggaran tradisional atau budgeting secara tradisional, yaitu menghitung antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi menghitung selisih berapa sih pendapatan di bulan ini dan pengeluaran di bulan ini itu berapa. Lalu yang kedua adalah anggaran sistem amplop, yaitu menentukan cara menganggarkan dengan cara memisahkan penghasilan dan memasukkan ke dalam amplop berdasarkan kategori pengeluaran. Jadi, misal kita mendapat sebuah penghasilan di bulan tertentu,
kita mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran di bulan tersebut. Seperti di amplop pertama itu pengeluaran untuk belanja makanan, pengeluaran pembayaran listrik, pengeluaran pembelian pulsa, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga menurut saya adalah anggaran 80/20%. Yaitu di sini rencana keuangan yang dapat mengambil tabungan atau dari gaji dan menggunakan sisanya untuk pengeluaran tambahan. Jika menggunakan metode 80/20, ini kita akan mengambil minimal 20% untuk atau dari penghasilan untuk tujuan tertentu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Joshua bagaimana? Oke, ini berbeda sih kalau menurut saya ya, karena Iya. menurut saya itu ada yang namanya budget tambahan, di mana budget ini dibuat untuk anggaran, jika anggaran tahun ke tahun itu tidak berubah alias sama, maka dapat mengurangi atau menambahkan anggaran yang ada. Tapi lebih kebanyakan menambah anggaran yang ada. Misalnya per tahunnya setiap tahun ada 24 juta anggaran misalnya anggaran dinas atau anggaran apa gitu ya. Nah, kemungkinan ada kemungkinan kayak contoh ada apa yang namanya kayak BBM naik apa. Nah, itu kan anggaran tahunan itu kan dibuat di awal tahun kan. Nah, jadi kan lagi kan juga kayak misalnya kayak contohnya nih BBM naik. Nah, otomatis kan ada anggaran tambahan ya kan, karena nggak mungkin dibuat untuk tahun depan ya kan. Seperti itu anggaran tahunan. Terus yang kedua adalah budget yang sesuai dengan aktivitas, di mana budget ini sendiri itu dibuat dengan apa ya, kayak aktivitas yang dilakui. Contohnya misalnya perusahaan memiliki target bulanan. Nah, target bulanan ini kan masing-masing berbeda kan tiap bulannya. Nah, untuk mencapai target di perusahaan itu kan memerlukan yang namanya salesman atau sales girl ya kan. Nah, anggaran ini bekerja pada saat salesman atau sales girl ini bekerja, di mana dia mungkin membutuhkan budget lebih atau budget apa untuk memenuhi target bulanannya tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah budget proporsional nilai, di mana budget ini dibuat dengan pertimbangan mengenai alasan kenapa, mengapa, dan apa untungnya perusahaan memberikan budget tersebut. Seperti itu. Nah, jadi bisa ditangkap ya, kalau menurut saya sih seperti itu sih gambarannya. Nah, kalau misalnya nih saya tanya ke Mas Alfani, kan Mas Alfani tahu kan yang namanya pendapatan. Nah, perbedaannya itu antara perbedaan pendapatan perbedaan pengakuan pendapatan dengan prinsip pencocokan itu seperti apa sih? Karena kalau saya sendiri menangkapnya bahwa kalau semisalnya terjadi penjualan secara kredit, ya kan, kontrak atau dibayar di muka, maka sudah dipastikan itu adalah pendapatan walaupun itu belum kita terima uangnya, ya kan. Kalau prinsip pencocokan adalah pendapatan kotor itu harus dikurangi dengan beban-beban yang ada, baru ketemu pendapatan bersih. Itu yang namanya prinsip pencocokan kalau menurut saya sih. Gitu. Kalau menurut Pak Alfani gimana? Oke. Jadi menurut saya ya terkait prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pencocokan. Yang pertama kita akan bicara tentang prinsip pengakuan pendapatan. Jadi menurut saya itu prinsip pengakuan pendapatan itu memastikan bahwa pendapatan itu diakui pada saat realisasi atau direalisasi atau bisa dihasilkan, dan pengakuan pendapatan berkaitan dengan laporan laba rugi perusahaan. Kalau untuk prinsip pencocokan itu biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi harus disesuaikan dengan pendapatan yang diakui pada periode tersebut. Misalnya, jika pendapatan diakui pada semua barang yang dijual selama periode tersebut, biaya barang-barang yang dijual juga harus dibebankan pada periode tersebut. Seperti itu sih. Kalau menurut saya simpel saja sih. Oke. Jadi gitu ya. Berarti menurut Mas Alfani juga pertanyaan terakhir nih gitu ya. Iya. Kualitas
seorang akuntan yang baik itu seperti apa sih? Dan Mas Alfani apakah mempunyai rencana nih ke depannya bagaimana mungkin akan menghadapi yang namanya professional development and continuing education, di mana mungkin melakukan pengembangan diri atau seperti apa di kedepannya. Gimana nih? Oke, baik Mas Joshua, saya akan menjawab ya. Ya. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, untuk kualitas seorang akuntan sendiri ya, saya mengambil satu saja, yaitu dari segi kejujuran. Karena kejujuran sendiri adalah hal terpenting dalam proses akuntansi. Kejujuran sendiri itu dalam akuntansi berarti seorang akuntan itu harus melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan apa adanya, tanpa ada kecurangan maupun fraud seperti itu. Dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan ya, seperti saya katakan tadi. Dan seorang akuntan juga harus jujur mengakui jika ada sebuah kesalahan atau terjadi kecurangan dalam keuangan perusahaan. Berarti nggak boleh ada manipulasi gitu Mas ya? Iya, tidak boleh betul. Itu. Karena itu dalam termasuk fraud perusahaan. Itu sudah melanggar kode etik akuntansi seperti itu. Ya. Terus Mas? Kalau selanjutnya ya, untuk pengembangan diri ya. Nah, di sini saya memiliki sebuah rencana ya untuk mengembangkan keahlian saya ya. Di bidang bisa dikatakan saya kan mencolok di bidang akuntansi investasi seperti itu. Jadi di situ saya pasti akan mengembangkan diri dengan mengikuti sebuah sertifikasi terkait investasi juga seperti RTA ataupun BPPE ataupun CSA seperti itu. Dan atau yang lain yang relevan dengan bidang yang saya minati. Dan juga kalau ada kesempatan ya di bidang edukasi ya, pengembangan edukasi, saya akan melanjutkan studi S2 di bidang manajemen keuangan. Karena dalam hal tersebut sangat penting dan juga berpengaruh pada kehidupan di masa mendatang atau bisa dari segi real life, mindset atau karir yang saya jalankan seperti itu. Kalau Mas Joshua gimana? Jadi menurut saya sendiri ya kualitas yang baik itu seperti apa? Nah, yang pertama dapat dipercaya, lalu yang kedua itu jujur, ketiga itu mempunyai ketegasan, keempat adalah berpegang kepada SAK. Kita tahu sendiri ya, kiblatnya kita SAK. Dan yang terakhir adalah independen. Nah, independen di sini itu yang saya maksud adalah tidak bisa diajak bersekongkol. Misalnya perusahaan ini minta kayak buatkan dong ini laporan keuangan dengan baik dengan apa, tapi nyatanya sebenarnya tidak. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, lalu apakah saya mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau jika saya diberikan kesempatan, ya saya ingin melanjutkan jenjang berikutnya atau bisa diberikan S2 kalau misalnya diberikan kesempatan. Kalau misalnya tidak bisa mendapatkannya, paling tidak saya bisa menimba ilmu dari mana saja. Contohnya dari teman, dari rekan kerja, juga mengikuti pelatihan yang dapat saya ikuti sehingga dapat memberikan saya tambahan ilmu sesuai ataupun juga mengembangkan keprofesionalismenya saya. Kalau saya sih seperti itu nih, gitu loh. Jadi, wow. Mantap. Cukup banyak ya materi yang kita bahas ya kali ini ya. Walaupun kesimpulannya sih, walaupun beda-beda ini ya persepsi antara saya sama Mas Alfani ini, tapi kita bisa tahu nih saling belajar, saling juga melengkapi ya kan. Mas Abdul juga jadinya tahu nih asuransi seperti apa, lalu kita tahu nih, oh ya apa fungsinya sistem informasi itu bagaimana, apa gitu ya. Jadi kesimpulannya sih hari ini sih seperti itu, kita sambil baca-baca juga gitu.